bersamamu, Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kami bisa memperoleh kesempatan mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, juga yang mendengarkan Tuhan, supaya firman-Mu bisa mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih untuk pimpinan gereja ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, Pak Johan ini. Ya, kita langsung merenungkan firman Tuhan. Kalau boleh diberi judulnya Mengasihi Tuhan. Yang sumbernya dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca Alkitab kita, maka kita akan menemui bahwa Alkitab kita itu berisi rahasia-rahasia kehidupan. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa belajar dari banyak tokoh di sana. Dan rata-rata sebagian besar di antara mereka, bahkan hampir semua, mereka itu mengalami hidup yang tidak mudah. Pergumulannya berat. Kita bisa menyebutkan Abraham, Ishak, Yakub, apalagi menyebut Ayub, kita tahu pergumulannya berat. Daud, Daniel, dan lain-lain. Misalnya Daud, kita sebutkan secara singkat. Daud ini, hidupnya itu banyak mengalami peperangan demi peperangan. Itu tidak mudah, saudara. Kalau main game, nah kalau game over, masih bisa main lagi. Tapi kalau peperangan, itu benar-benar taruhannya nyawa. Jadi benar-benar berat yang dialami Daud. Apalagi dia pernah melarikan diri dari Saul. Untuk menghindari Saul, dia harus lari ke daerah yang di luar Israel tentunya. Dia lari ke kota Gad, di daerah orang Filistin. Dia lari ke sana. Untuk sementara dia bisa menghindari kejaran Saul. Tapi di situ muncul masalah baru. Sebab dia sudah dikenal sebagai pembunuh Goliat. Dan Goliat itu orang Filistin. Jadi kalau kita baca, saudaraku, di dalam 1 Samuel 21 ayat 12, di sana dikatakan, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gad itu. Kota Gad itu daerah Filistin. Lalu ayat 13, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Pernahkah saudara mengalami masalah sampai untuk menghadapi masalah itu, sampai harus berbuat pura-pura gila? Saya belum pernah dan tidak kepingin, jangan sampai. Artinya, Daud ini mengalami masalah yang jauh lebih berat sebetulnya kalau kita lihat dengan hidup kita. Tapi, dia tetap bisa bertahan, bahkan menang. Nah, karena itu, kalau kita membaca Alkitab kita bisa menemukan bahwa Alkitab kita ini memang berisi rahasia-rahasia kehidupan. Karena itu terus baca Alkitab. Saudara, tangan saya ini gemeteran. Jadi saya ini grogi sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kita lanjutkan. Saya memang punya demam panggung yang cukup parah. Tapi saya percaya yang saya alami tidak seberat Daud. Amin. Jadi saya mau menghadapinya bersama Tuhan. Jadi mari kita dengarkan firman Tuhan untuk kita belajar dari tokoh Petrus. Ya. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus menampakkan diri lagi. Itu
Artinya bahwa Yesus sudah pernah menampakkan diri untuk menunjukkan dia bangkit. Yesus menampakkan diri lagi. Jadi dia bukan hanya satu kali menampakkan diri. Kenapa Tuhan Yesus harus melakukan itu? Yesus harus membuktikan secara kuat bahwa dia bangkit. Sebab kebangkitan Yesus adalah sentral iman Kristen, saudaraku. Kebangkitan Yesus itu adalah sentral atau pusat iman Kristen. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan demikian, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu, saya bangga dengan kekristenan, dengan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu tidak didasarkan pada kepercayaan yang buta atau fanatik yang buta, tapi kepercayaan yang punya dasar yang kuat. 1 Korintus 13, 2 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Saya ulangi, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Jadi untuk perkara kebangkitan Yesus harus ada saksi supaya sah. Satu saksi saja tidak sah, apalagi tidak ada saksi. Tapi kebangkitan Yesus itu banyak saksinya, lebih dari 3. Dan dia berulang-ulang menampakkan diri untuk membuktikan dia bangkit. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa dia bangkit itu disaksikan oleh 500 orang lebih. Dari mana kita tahu? Dari 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi waktu Rasul Paulus menulis surat ini, saksi-saksi hidup itu masih kebanyakan hidup, yang 500 lebih itu. Jadi masih bisa dikonfirmasi waktu itu oleh Paulus. Satu saksi tidak sah, apalagi tidak ada saksinya. Tapi ini 500 orang lebih. Jadi ini bukti yang kuat bahwa Yesus bangkit. Karena itu kita bisa menyanyikan dengan mantap. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi kalau kita mengetahui kalau Yesus itu bangkit, mantap iman kita. Karena percaya dengan penuh dasar. Karena itu tidak gentar menghadapi hidup. Di balik kematian pun tidak takut. Kenapa? Karena tahu Yesus bangkit dari kematian. Nah, tapi kita belajar terus dari Yohanes pasal 21 ini. Ternyata Petrus itu enggak mantap, dia lemah, saudaraku. Padahal dia sudah tahu kalau Yesus bangkit. Kan Yesus dikatakan di situ menampakkan diri lagi. Artinya sebelumnya Petrus sudah tahu kalau Tuhan Yesus bangkit. Tapi itu tidak membuat Petrus mantap. Berarti ada sesuatu dalam diri Petrus. Nah, sesuatu itu kita belajar hari ini.
ayat 2, Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3 dikatakan demikian. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Lah padahal Petrus ini kan pernah dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Tapi dia balik menjadi penjala ikan lagi. Padahal mestinya dia sudah tahu kalau Yesus itu bangkit. Nah, celakanya kita baca lagi. Aku pergi menangkap ikan, kata Petrus. Lalu kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Nah, ini teman-temannya atau murid-murid yang lain ikut Petrus karena Petrus itu memang pimpinannya. Nah, kalau Petrus kembali menjala ikan, murid-murid lain juga kembali menjala ikan, berarti misi penjalaan manusia macet. Padahal seharusnya kalau Yesus bangkit, misi penjalaan manusia malah harus jalan. Kenapa? Karena Yesus bangkit itu membuktikan bahwa dia menang. Jadi artinya misi penjalaan manusia itu justru harus jalan. Tapi ini macet. Karena Petrus kembali menjala ikan. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi Petrus ini langsung cepat-cepat, begitu tahu itu Tuhan, dia langsung cepat-cepat, gak sabar, langsung terjun ke danau untuk segera menemui Yesus. Nah ini sebetulnya aneh, saudara. Kenapa? Petrus itu sebetulnya ingin menjauh atau ingin mendekat kepada Yesus. Kalau dari tindakannya dia kembali menjala ikan lagi, artinya dia ingin menjauhi panggilannya. Dia ingin menjauhi Yesus. Tapi begitu Tuhan menampakkan diri lagi, dia nggak sabaran ingin mendekat. Nah ini aneh. Itulah yang disebut galau, saudaraku. Karena Petrus mempunyai rasa bersalah yang besar. Dia pernah menyangkali Tuhan Yesus. Saudara pernah merasa bersalah? Itu ya galau, saudaraku, punya rasa bersalah itu. Kalau ketemu orangnya yang kita salah sama dia, mau ketemu malu, takut, ya toh? Tapi kalau menjauh juga enggak enak, karena apa? Enggak selesai masalahnya. Jadi antara menjauh dan mendekat itu bingung. Dan itu galau. Itulah yang dialami oleh Petrus. Memang saudaraku, kita ini punya jiwa sebetulnya luar biasa yang diberikan kepada Tuhan. Jiwa kita ini, pikiran, perasaan kita, itu sebetulnya ya punya rentang jarak yang tak terbatas.
Kalau kita itu mencintai seseorang, bisa cinta banget. Tapi begitu orang yang kita cintai itu mengkhianati kita, bisa berubah arah. Jadi apa? Benci banget pada orang yang sama, bisa cinta banget. Tapi juga bisa benci banget. Itu jiwa manusia. Jadi sebetulnya jiwa manusia itu kalau bisa diarahkan dengan kuat, itu luar biasa. Bisa diarahkan dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu bisa memulihkan hidup orang. Kayak saya ini orangnya minder, grogian, tapi Tuhan pulihkan. Tapi saya tidak sempat kesaksian hari ini, ya toh, karena saya harus fokus pada firman Tuhan. Akhirnya saya memang banyak menghadapi pergumulan demi pergumulan, dan akhirnya Tuhan pulihkan paling tidak kepercayaan diri saya. Nah, itu yang dialami Petrus, saudaraku. Dia punya rasa bersalah. Banyak orang gagal di sini. Ketika dia punya rasa bersalah, karena kan antara ingin menjauh atau mendekat. Tapi banyak yang akhirnya menjauh. Karena merasa tidak layak dan tidak percaya diri lagi. Nah, akhirnya gagal dia. Karena kalau menjauh dari Tuhan, ya mana mungkin ada pemulihan. Bukankah kita semua tahu bahwa pemulihan itu karena kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ayat 15. Kita langsung loncat di situ, ayat 15. Ini adalah session khusus untuk Petrus. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Dan itu memperbaharui panggilan untuk Petrus. Kamu jangan menjadi penjala ikan lagi. Kamu jadilah penjala manusia. Apakah setelah itu Petrus melanjutkan misi yang diembankan oleh Tuhan Yesus kepada dia? Iya, bahkan ada surat Petrus tertulis. Dan sejarah gereja menulis
bahwa Petrus akhirnya menjadi martir. Ketika dia mau dieksekusi, dia berkata, "Aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Aku mau disalib dengan kepala di bawah." Artinya, dia menjadi rasul yang luar biasa. Nah, sebuah pertanyaan. Apa yang Petrus lakukan sehingga dia bisa menjadi rasul Tuhan Yesus yang berhasil? Apa yang Petrus lakukan? Kalau kita mendengar pelajaran siang hari ini tadi, konteks yang kita pelajari, ya sulit untuk menjawabnya. Kenapa? Karena Petrus kembali menjala ikan. Murid-murid yang lainnya juga ikut dia. Artinya, kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri lagi waktu itu, ya Petrus akan terus menjala ikan. Jadi sulit menjawabnya. Apa yang Petrus lakukan? Ya, kita tahu dia melakukan yang terbaik. Tapi untuk momen konteks waktu itu, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri lagi, ya sebetulnya dia sudah mengkhianati panggilan. Bagaimana dia bisa menjadi rasul? Nah, karena itu pertanyaannya harus dibalik, saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sehingga Petrus bisa menjadi rasul Tuhan Yesus yang berhasil? Nah, ini baru ada jawabannya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sehingga Petrus bisa menjadi rasul Tuhan Yesus yang berhasil? Ya, jawabannya ada banyak. Kalau dari konteks itu, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi untuk Petrus. Itu sebetulnya session khusus untuk Petrus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk Petrus sehingga Petrus bisa menjadi rasul yang luar biasa? Tuhan Yesus menyentuh kegalauan rasa bersalah Petrus dengan menghampirinya, dengan menampakkan diri lagi, sehingga membuat celah bagi Petrus untuk merespon dengan benar. Dan akhirnya memang Petrus merespon dengan benar. Dia segera menjumpai Yesus. Apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Dengan mengatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ikutlah aku. Itu kesempatan kedua yang diberikan kepada Petrus. Tapi akan muncul pertanyaan lagi, saudaraku. Mengapa Tuhan Yesus melakukan itu untuk Petrus? Mengapa untuk Yudas Iskariot tidak? Nah, sebetulnya dari ayat-ayat yang kita baca itu ada kata kuncinya. Yudas Iskariot itu memang dari awal tidak pernah mengasihi Yesus. Dia punya agenda pribadi. Tidak pernah dari awal dia mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu dia tega menjual Tuhan Yesus. Beda dengan Petrus. Kalau Petrus sejak awal memang mengasihi Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan, Guru, aku akan mengikut Engkau terus walaupun di penjara, walaupun mati. Itu dikatakan Petrus. Dan itu dia serius loh. Tapi Petrus tidak punya kekuatan sebesar itu untuk menanggung tantangan yang harus dia hadapi waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Tapi sebetulnya dari hati kecil yang paling dalam, dia tuh mengasihi Yesus. Kalau istilah orang-orang itu ya, semangat 45, tapi nyali tidak punya. Jadi tidak punya kekuatan, tapi semangatnya ada.
Dan itu kuncinya, saudaraku. Karena itulah yang ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus, ditegaskan kembali. Apakah engkau mengasihi aku? Yudas Iskariot tidak pernah mengasihi Yesus. Karena Yesus tahu di dalam hati yang terkecil dari Petrus, Petrus itu mengasihi dia. Walaupun Petrus sudah gagal dan mengkhianati panggilan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan karena Tuhan Yesus tahu Petrus mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus harus tetap berurusan dengan Petrus. Karena Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Itu alasan untuk Tuhan Yesus terus dan selalu dan tetap berurusan dengan Petrus. Itu alasan untuk Tuhan Yesus terus melakukan sesuatu bagi Petrus. Nah, kalau dalam bahasa Alkitab kita, itu adalah Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu saudaraku, kekristenan itu punya hukum yang sederhana. Sederhana tapi tidak mudah melakukannya. Tapi sederhana. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya tutup renungan firman Tuhan hari ini dengan ayat 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ia juga akan menggenapinya. Tapi di area mana dia turut bekerja untuk menggenapi? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada satu hal, saudara, yang kita tidak boleh kehilangan, yaitu kasih kepada Tuhan. Amin. Kita bisa gagal, semua orang bisa gagal. Tapi kalau kita masih punya rasa bersalah kepada Tuhan, itu poin bagus. Jangan menjauh, mendekat. Sebab pemulihan pasti ada. Asal kita masih mengasihi Dia. Itu yang perlu kita kobarkan dan tumbuhkan, yaitu kasih kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan